Balik lagi sama gue cuma di Rizal Surya Jaya TV sama di channelnya Mas Heri di Jejak Pewarta ya. Kali ini di kesempatan kali ini kita udah ketemu sama dua orang keren asli Indonesia yang pasti teman-teman udah nggak asing sama orang-orang yang sekarang bakalan kita kupas tuntas nih apa aja gitu seputar otomotif di Indonesia ini, khususnya di bidang replikasi mobil. Ini nih, di komentar itu kan banyak sekali netizen yang sering ngebanding-bandingin dua bengkel ini ya. Yang satu dari Gunung Kidul Yogyakarta, yang satu dari Cengkareng Jakarta. Padahal di sisi lain, dari prasangka-prasangka netizen ini, sebenarnya dua kompetitor ini masih kerjasama ya di belakang layar ya. Iya. Masih kerjasama ternyata di belakang layar. Nah, ini ada pertanyaan juga nih yang menarik dari netizen, khususnya orang-orang yang mungkin sudah mengerti di bidang otomotif. Apa sih yang Mas Suharyanto sama Pak Cece dikerjakan di belakang layar itu gitu? Iya, sebetulnya tetap karena yang namanya sebuah proses itu kan untuk dilihat, misalnya untuk kita bekerja untuk orang lain. Ya. Kita berkarya juga untuk orang lain dan juga ada input dari orang lain, dan tentu saja selalu dibutuhkan kerjasama oleh yang kerja, oleh yang komen, oleh yang melihat, oleh yang mengkritik, apalagi oleh sesama yang bergelut di bidang yang sama. Pasti kerjasama itu selama dia bisa komunikasi, ya kerjasama itu nggak bisa dihindari. Kita sharing ada masalah sebetulnya kan yang namanya replika itu betul-betul kompleks, nggak seperti sederhana seperti yang dilihat berbentuk video. Ada banyak faktor, pengecetan aja udah macam-macam caranya, pengelasan udah macam-macam alatnya, mesin lagi kelistrikan ada banyak sistemnya, mesin beda tipenya, kan itu nggak bisa masuk semua dalam otak seorang builder. Tetap harus ada sharing dengan builder lainnya gitu. Kalau gitu ya. Jadi anggapan netizen yang bilang kalau dua kompetitor ini musuhan, sebenarnya mah enggak gitu ya. Kita sharing. Iya, malah tukar pikiran. Iya, masih sering sharing, masih sering tukar pikiran, karena memang untuk membuat project replika mobil seperti yang teman-teman lihat di YouTube itu nggak sembarangan, Pak ya. Nggak sembarangan, perlu perencanaan matang, perlu hitung-hitungan yang sangat benar-benar harus diperhatikan. Oke. Dari Mas Heri sendiri ada pertanyaan mengenai replika mobil yang sedang booming-boomingnya ini di Indonesia gitu. Apalagi sekarang kita sudah dihadapkan dengan dua kompetitor yang lagi viral. Saya singkat aja ya Mas. Ya. Untuk pertanyaan saya untuk bengkel Pak Cece, Coba iseng replika. Coba iseng replika. Saya ingin tahu. Kerjasama apa sih di belakang layarnya? Ya, selama ini kan saya sebetulnya basicnya itu berangkat dari seni, bukan dari engineering ya, bukan dari teknik. Mungkin kalau Mas Suharyanto dia lebih lama bermain di segi teknisnya sendiri kan, di permesinan atau modifikasi gitu. Jadi ya selama ini untuk hal-hal teknis juga saya sering ya tanya-tanya konfirmasinya masalah itu, masalah mesin, masalah sasisnya gitu kan. Tukar pikiran lah. Soalnya memang ya seperti saya katakan tadi, kompleks di dalam prosesnya itu banyak faktor yang ini pakai.
Nah ini juga ada pertanyaan singkat nih Pak, dari beberapa netizen yang sangat penasaran juga sih sebenarnya. Iya. Untuk Mas Suharyanto sendiri, Iya. andai kata ada yang mesen mobil nih, Iya. bagaimana cara pemesanan sampai dengan cara pembayarannya itu? Ada aturan tersendiri nggak di bengkelnya Mas Suharyanto ini? Kalau aturan ya wajar aja ya. Hmm. Kalau di biasanya kalau pesan tuh ya harus DP itu udah pasti kan. DP-nya kira-kira berapa persen dari harga? 25 sampai 30%. 25 sampai 30%. Itu bukan harga, sebetulnya itu biaya modif. Biaya modif ya. Iya, kalau harga kan berarti kita kan itu 30% dari biaya modif gitu. Sebenarnya kalau modif itu nggak bisa kita patokkan habis sekian. Habis sekian itu enggak. Semakin habis banyak itu berarti kualitas mobilnya semakin bagus. Semakin bagus. Iya. Oke. Ada harga, ada kualitas. Iya, ibaratnya betul. seperti itu ya. Kalau kita umpama kita mampunya beli aqua kecil terus nanti kita mintanya aqua besar kan nggak mungkin. Ya, beda harga, beda hasil Iya. juga. Nah, itu 30%, terus nanti setor mobil ke kita yang mau dimodif, baru nanti kita proses ya dari bentuk skala, bikin lampunya, semuanya dibikin, plat-platnya semua di laser, terus Iya. nanti baru sisanya dicicil pas proses pengerjaan. Oh iya. Tapi andai kata ada orang yang mau pesen dia sistemnya pengen cash aja gitu langsung semuanya. Andai kata nih satu unitnya Iya. 300 juta misalkan. Iya. Kalau cash kita nggak berani, justru Nggak kita berani? Iya, nggak berani terima karena kan kalau cash itu nanti kita tekanan batin. Iya iya. Yang Pasti berisiko iya. juga. Pertama itu, yang keduanya kita harus mengejar target jadinya kan. Iya. Umpamanya kan nanti kita janji 1 tahun, nah itu Takutnya tidak Takutnya terrealisasikan meleset, gitu atau kan. apa ya. ya paling DP kasih mobil nanti kita proses. Nanti pas mulai proses itu ya kita minta biaya per bulan untuk pemrosesan. Biasanya sejauh ini udah ada berapa unit mobil yang sedang digarap di bengkel high class itu? Kalau yang ini hampir 3 ya. Kalau 3. yang untuk replika, kalau yang lain-lain kayak yang custom cicilan ya udah banyak. Udah banyak ya. Iya. 3. Biasanya konsumen datang dari mana aja nih Mas? Luar kota sih gitu. Luar kota. Iya. Masih daerah Jawa juga ya? Dari Kulon Progo, iya Kulon Progo 1. Terus itu dari dalam kota 1 sih di Sleman. Itu 1. Andai kata ada orang lagi yang mau pesen nih, masih bisa ini nggak? Masih ada slot gitu buat Kalau bikin? untuk sementara ini 1 lagi dibuka lah. Kalau udah gitu tutup dulu. Terima 1 lagi, terus nanti ditutup dulu. Karena kan ini udah ada yang ngantri juga. Selain replika Lamborghini, mungkin kan kemarin-kemarin kita sempat lihat di YouTube-nya ada NSX ya, model mobil lain. Oh, semua unit kita usahakan bisa. Semua Maksudnya unit ya? ya kita maksimalkan gitu. Artinya gini, kita kan kita bengkel custom ya. Iya. Kalau konsumen yang minta obat ya kita berikan obat. Gitu. Mintanya mobil seperti apa ya kita buatkan gitu. Jadi kita mengikuti konsumen aja. Mengikuti konsumen. Iya. Secara garis besar di bengkel ini sebenarnya bisa bikin apa aja gitu ya. Iya. Masih Kita konsumsi. bukan bengkel Lambo, Iya, bukan custom. custom. Jadi semua model ya dilayani gitu Iya. kan untuk Atau insiden pun kita layani. Oh, yang body repair Iya, semacam itu ya. iya. Bekas-bekas kecelakaan Iya, biasanya masih iya. juga dilayani. Iya. Berarti tidak terlalu full di replika juga ya. Iya. Servis semacam hal-hal ringan lainnya dilakukan. Iya. Oke, mungkin itu dari sudut pandangnya Mas Suharyanto ya, perihal bagaimana sistem pembayaran dan pemesanan yang dilakukan di bengkel beliau. Sekarang kita tanya ke Pak Cece di selaku leadernya bengkel Suka Iseng Replika. Gimana nih Pak kalau misalnya ada orang yang pesen mobil replika ataupun apapun itu, dia pesannya pengen apa? Bagaimana sistem pembayarannya dan cara pesannya bagaimana? Ya sistem pembayaran sih hampir sama lah rata-rata memang karena prosesnya juga sama progresnya juga lama. Terus nanti kan yang lebih mudah adanya DP lah, taruh misalnya 30%, 40%. Nanti progres pembayaran itu seiring dengan laporan progres pengerjaan, karena nggak untuk hal yang banyak bagiannya itu ada bagian mana yang misalnya bermasalah, terus ada yang dirubah, kadang-kadang spare part nggak ada, kita konsultasi
Nah dari situ kan biaya itu kan ketahuan, kita ada progres laporannya, jadi nggak bisa, kita kan nggak punya stok. Dalam prosesnya tetap misalnya ternyata peleknya mau diganti, ya berarti kan ada di sana ada dia lagi kan, ada nego lagi, ada opsional. Kadang-kadang setengah perjalanan udah pengen rubahnya bentuknya dirubah gitu. Nah, itu kan bukan hal yang mustahil. Jadi dari step by step yang dilakuin di bengkelnya Suka Iseng Replikat ini, setiap bulannya itu progresnya mungkin ada laporan juga ya? Iya, harus ada. Ya, invoice lah gitu. Ya, memang sebetulnya meskipun bukan aturan baku, modifikasi itu prosesnya seperti itu, dan memang itu yang paling aman bagi semua pihak, bagi pihak pembuat sama pihak konsumen juga. Biar sama-sama enak lah. Iya, ada komunikasi tetap. Jadi mereka mengeluarkan uang itu juga tahu progresnya sampai mana gitu. Kalau cash gitu kan biasanya dikejar-kejar ini kapan selesai apa segala macam gitu kan. Kan kita nggak mau seperti itu. Oke. Ini yang ada satu lagi pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat mendasar juga. Jikalau ada orang yang pengen ngemodifikasi mobilnya menjadi replika, itu bagaimana surat-suratnya? Banyak nih orang yang nanya kayak gini. Boleh mungkin dijawab mau sama Mas Yanto atau? Ya, sama Mas, ya, silakan. Kalau masalah surat itu kan awalnya yang modif itu kan sedan, nanti kan jadinya juga sedan juga. Kalau umpamanya dari sedan terus kita ke minibus itu kita nyalin aturan. Tapi dari sedan tetap sedan, nomor rangka, nomor mesin semuanya nomor tembus. Jadi saya rasa sih nggak masalah sih. Cuma ya nanti ada surat dari bengkel yang dari kita itu surat modifikasi, Ya, semacam surat pernyataan ya. Iya. Udah rubah bentuk, rubah warna mungkin ya. Kalau rubah bentuknya sih enggak. Yang jelas cuma rubah warna. Rubah warna ya? Iya. Karena kalau bentuk kan awalnya juga sedan. Oh iya ya. Iya. Hanya bodinya mungkin. Iya. Bodinya itu sama sedan. Bentuk dan bodi itu dua kata yang berbeda ya. Iya. Oke. Berarti kalau masalah pajak juga masih isi nih. Iya, pajak ya masih Sesuai asal mobil asal itu. Asal juga. Berarti dari basic mesinnya itu sendiri nggak ada robahan ekstrim kayak gitu. Iya. Dari mesinnya, dari nomor rangka, nomor bodi, Saya juga masih sama CC, ya. nomor plat, nomor polisinya masih tetap sama. Masih tetap sama. Iya, kalau mau digesek ya digesek. Andai kata plat yang 5 tahun sekali itu habis, pada saat perpanjangannya lagi gimana itu Mas? Masalah nggak? Soalnya kan dari bodinya juga udah beda gitu. Ya tadi itu yang awalnya sedan tetap sedan, jadi kayaknya sih nggak ada masalah, tapi selama ini ya aman-aman aja. Aman aja ya. Karena sedan dari sedan itu kan tetap di SMK kita nggak ada berubah apa-apa. Iya. Terus sedan. Kalau ini dibilang bis ya kita salah. Awalnya suratnya kan sedan, ya itu sedan, jadi nggak ada masalah. Kalau di menurut gue seperti itu di custom. Kalau Nggak ada di surat. ya kalau nggak masalah tuh yang masalah itu justru yang nyali aturan itu yang dari pickup umpamanya itu nanti jadi sedan, nah itu kan masalah. Udah beda jenisnya. Iya, kalau jenisnya belum sama. Kegunaannya pun beda. Iya. Ya, itu yang mungkin yang jadi masalah itu penggunaannya saja jadi apa. Masnya ada lagi nggak? Iya, Mas, ini apa ya? Sebenarnya cukup sih Mas, sudah terjawab semua. Ini terlalu banyak pertanyaannya yang mau ditanyakan sama Mas udah habis kami ya. Yang pertanyaan mah belum. Masnya kan cukup. Denis ada lagi nggak? Ya, Kang Denis. Live in Bandung. Ini nih kameramen kita live in Bandung, dia Kameramennya live in Bandung. Gitu. Ya biasanya kan dibanding-bandingin terus ya gitulah macam-macam. Kalau dibandingin sih sebetulnya nggak bisa. Di Indonesia kita itu tetap saling kenal. Aja yang modifikasi umum memang udah pada Orang-orang tahu ya. itu. Tukangnya kan kadang-kadang ketukar, yang tukang ini kerja di sana pindah lagi ya. Situ Masih juga ngeling sih. lah. Iya, cuma itu aja orang. Dan sebenarnya hal-hal semacam itu udah nggak aneh di dunia modifikasi gitu. Iya. Malah yang teman-teman tahu di sosial media ini itu simpang siur lah beritanya gitu, yang jelek-jelek, padahal di belakang mah kita baik-baik aja gitu.
Ya, tentu. Jadi siapa sih sebenarnya yang bikin kita jelek gitu kan? Biasanya yang nontonnya sekilas, nggak melihat dari Oh, iya, awal, betul. nggak melihat video-video lain. Dia lihat satu ini langsung judgement. Jadi dia nggak tahu ini latar belakangnya gimana, bengkel ini dengan ini. Kalau banyak nonton YouTube-nya banyak, ya pasti tahu gitu, tahu ada korelasi Kalau antara. ngomongin dukungan nih dari pihak setempat udah ada yang support belum nih? Khususnya dari Mas Suharyanto. Kalau sementara ini support sih ada, cuma ya dari pemerintah setempat. Dia mengapresiasi sih video, misalnya membuka lowongan pekerjaan baru jadinya. Oh iya. Tapi kalau untuk support yang lainnya sih belum ya. Mungkin masih banyak urusan yang lain yang. Dari Pancasila sendiri sama? Iya mungkin yang lain kan masih banyak urusan yang kesannya lebih lebih pokok gitu kan mungkin. Iya. Tapi ya setidaknya ada dukungan secara pengakuan eksistensi kita bahwa kita itu ya bukan penjahat. Iya, benar. Lagian kita bukan pemalsu, bukan nih, kita hanya mencoba berusaha menerapkan apa ini mungkin masih bisa masuk dalam kategori merintis sebuah industri kreatif gitu kan. Ya siapa tahu mungkin ini kalau dianggap kreatif ya mudah-mudahan dapat dukungan lah. Setidaknya dapat bukan fasilitas juga, kita ada misalnya mengurus surat-surat, kita ada memang regulasi yang mempermudah gitu kan. Masalah izin kita dapat nggak kalau masalah urusan misalnya ada bantuan dana gitu, pemerintah juga masih banyak yang lebih urgent yang harus diurus mungkin. Iya, Pastinya itu. Ini pertanyaan terakhir nih yang menarik nih. Mungkin teman-teman juga udah bosan ya dari video-video kemarin, udah sering banget kita muncul nih gitu. Kita mau tanya dulu Mas Suharyanto. Apa harapan Mas Suharyanto ke depannya untuk modifikator di Indonesia? Yang jelas yang satu pasti harus maju lah untuk modifikasi Indonesia pada khususnya dan umumnya, terus melangkah ke internasional lah untuk dunia modifikasi. Ya, seenggaknya kita patut diapresiasi lah, terus patut bisa bersaing juga lah di ranah-ranah internasional mungkin ya. Karena memang kalau kita lihat-lihat sih di kampung-kampung gitu, di tempat-tempat terpencil juga orang-orang kita sebenarnya potensinya oke-oke semua. Cuman mungkin jarang ke show up, jarang ke publis, akhirnya ya berkreasi di tempatnya masing-masing doang gitu. Nah, untuk Pak Jati sendiri gimana harapan kedepannya untuk modifikator di Indonesia? Atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Sebetulnya kan modifikasi cukup lama berkembang ya, cuman kadang-kadang berkutat di sekitar orang-orang itu juga. Ya mungkin karena memang masyarakat kita heterogen ya, banyak kepentingan yang beda. Tapi setidaknya kalau ini bisa dijadikan sebuah hal yang positif, sebuah lapangan kerja, apalagi sekarang sekolah kejuruan diutamakan kan, maksudnya supaya bisa terjun di lapangan, jadi bisa menyerap lah, mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja minimal gitu kan. Dengan proses yang ya saling menguntungkan gitu kan, menyerap banyak tapi ya perusahaan nggak jalan juga sayang gitu kan. Jadi tetap kita bisa ya setidaknya positive thinking, kita berbuat dulu, bertindak dulu, berkreasi dulu gitulah. Mudah-mudahan kan dengan sendirinya nanti value-nya ya mengikuti kemampuan kita. Jangan ngedown, jangan nyerah, jangan ngeluh lah gitu ya. Udah buktiin aja, action aja gitu. Pokoknya nikmatin aja lah prosesnya, terus berjuang terus. Ada satu lagi pertanyaan yang sangat penting nih. Ya. Dua bengkel ini kedepannya gimana nih? Udah punya konsep model sendiri nggak selain ngegarap mobil-mobil replika? Ya, siapa dulu nih yang jawab? Siapa dulu bebas. Mas Suhar aja deh. Ya. Punya konsep sendiri nggak Mas selain replika? Kalau untuk konsep sendiri ada rencana mau bikin konsep. Sebenarnya lebih mudah bikin konsep sendiri ya, karena kan kita yang konsep, kita yang proses gitu. Iya. Kalau replika itu kita dituntut untuk seperti harus mirip sedetail mungkin gitu kan. Sebetulnya lebih gampang yang Bikin konsep sendiri. konsep sendiri. Tapi memang sudah ada planningan di situ ya. Ada prinsip. Hanya saja terkendala memang Banyak ini order. lagi beresin pesanannya orang dulu gitu Ya, kan. pertama itu, yang kedua yang jelas
modalnya kan terlalu besar. Iya memang. Kecuali ada orang-orang sekitar yang pengen ngedanain gitu kan. Ya, yang passion konsep lain gitu kan. Cuman kan pasar misalnya ngikut tren, wah ini ramenya ini yang Iya, ikut betul. mereka. Kalau kita ngitung atau bicara bahasa bisnis lah. Dan biasanya kan kenapa nggak bikin konsep sendiri? Mungkin kita cuma bilang kenapa nggak pesan sama kita yang konsep Iya. Anda. Iya, Bisa benar. kita kerjakan. Kerja, Gitu. Pak. Ya. Jadi masing-masing bengkel ini Soalnya ada kita planning-nya. pekerja gitu kan. Ya. Kalau yang ada pertanyaan kayak gitu, ya itu jawabnya. Kenapa tidak bikin konsep Kenapa sendiri? nggak pesan sama saya pakai konsep sendiri? Ya, gitu pesan kan. sendiri. Iya. Ya, itu jawabnya. Ya nanti mungkin Nanti dikerjakan, siap yang gitu. komen Kita kayak siap gitu. gitu. Ya. ada yang komen kayak gitu kita balas aja ya. Ya. Set sini pesan kita bikinin. Kirim pesan. Kalau pesannya yang penting selamat, sehat semuanya, sehat di sini semuanya, banyak rezeki, berkah untuk keluarganya masing-masing. Insyaallah. Amin. Oke, dari Pak Cece sendiri Pak, ada yang mau disampaikan? Pesannya ya positive thinking lah. Oke, segitu dulu ya. Video singkat kali ini, ngobrol santai kali ini. Saya Rijal Suryajaya, ada Mas Jejak Pewarta juga. Di sini ada leadernya Suka Iseng Replikar dan leadernya High Class Auto Custom. Buat teman-teman yang penasaran gimana kelanjutan videonya, saksikan terus di channel kita ini. Salam otomotif, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.